kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Saya senantiasa berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Kembali pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Titus 1 ayat 8. Di mana kita akan merenungkannya di dalam tema sikap kekristenan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita perhatikan Titus 1 ayat 8 di sana disabdakan, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Memang ayat ini adalah dalam rangka untuk bagaimana memilih seorang penatua. Tetapi menurut saya inilah sikap kekristenan yang harus kita miliki. Saya akan membahas 3 sifat yang ada di sini. Yang pertama adalah memberi tumpangan. Memberi tumpangan dalam bahasa Yunaninya adalah philoxenos, di mana arti harafiahnya adalah orang yang mengasihi orang asing. Saya di sini menampilkan gambar seorang tokoh yang tentu kita mengenalnya, yaitu Ibu Teresa. Bagaimana Ibu Teresa memiliki kasih yang luar biasa kepada orang asing, orang yang belum dikenalnya. Tentu kasih yang di sini dimaksud adalah kasih yang cerdik dan tulus. Sehingga kita akan memiliki kasih yang luar biasa kepada orang lain, tetapi kita juga memiliki kehati-hatian. Bagaimana itu ada di dalam diri kita? Tuhan akan menolong kita. Mari kita lakukan, kita memberikan kasih kita kepada orang lain, Tuhan yang akan memperlengkapi kita sehari lepas sehari. Orang philoxenos juga dia menjadi orang yang philagatos, yaitu orang yang tidak egois, orang yang mau memperhatikan orang lain. Ini sifat pertama yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Lalu sikap yang kedua adalah bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana dalam bahasa Yunaninya adalah sopron, di mana artinya adalah mengusir kejahatan. Bahkan dia tidak memikirkan hal yang jahat. Pikiran ini tidak pernah diisi dengan hal yang jahat. Selalu berpikir yang baik, bahkan sekalipun orang lain bertindak jahat kepada dirinya, dia tidak pernah berpikir untuk berbuat jahat kepada orang itu. Sehingga orang seperti ini bisa mengontrol pikirannya, bisa mengendalikan pikirannya. Orang seperti ini bisa mengendalikan pikirannya, sehingga pikirannya selalu berada di track yang baik. Berpikir yang baik. Karena segala sesuatu berawal dari pikiran, dari kehendak. Ketika kehendaknya baik, jadilah baik. Ketika kehendaknya jahat, jadilah jahat. Sama seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, mencapai cita-cita. Tentu ketika dulu masih kecil, memiliki cita-cita, memiliki kehendak yang baik. Lalu berikutnya adalah dapat menguasai diri. Bahasa Yunaninya adalah ekrates, artinya dapat menguasai diri, sehingga selalu melakukan hal yang baik. Hal ini dapat dia lakukan karena apa? Karena dia sudah memiliki sopron itu. Dia sudah bisa mengendalikan pikirannya untuk selalu berpikir yang baik. Selalu mempunyai keinginan yang baik. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab ketika kita mendapat kejahatan, lalu kita berpikir jahat untuk membalasnya, kita akan menjadi orang jahat. Tetapi ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, pikiran kita kendalikan. Aku tidak mau berpikir yang jahat. Maka kita akan menjadi orang yang baik. Karena apa? Di dalam pikiran kita tidak ada pikiran jahat. Kita bisa mengendalikan pikiran kita untuk bisa selalu berpikir yang baik. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah kami yang di surga, tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, sertailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang penuh kasih senantiasa menyertai, memberkati kehidupan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.